Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How's life? I do hope you are in great condition. Let's start by reciting basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Well, students, in this first recording, as the replacement of the first meeting, we cannot meet in Zoom meeting or a virtual meeting in the first time. Then I record this. This is for course introduction. I provide you the course outline and how we will run the course for this semester for interpretative reading. Ya, it is with me Suharyono. You can see the picture. I'm sorry we have not met before in the classroom. But let me give you a nice picture. Okay, yeah. So that's my profile, and of course you will need my phone number. Yeah, save it, and sometimes maybe you'll need my email. Yeah, my phone number is related with my WhatsApp and also my Telegram, and my email it's also related with my YouTube channel. Yeah. So students, usually I will record every virtual meeting and upload it in YouTube, so you can access it. You can whenever you need to open again to listen again to our discussion, then you can check in my YouTube channel. Okay, students. Um, well, I think because in the first meeting we have shared a selfie photo with your name and name. Then that is our introduction. Yeah, we cannot meet in face-to-face interaction. It's okay. Then we have introduce ourselves. Yeah, introduce among others. Then uh, this one I want to tell you that how will you run this course for this semester. Yeah, first thing I would like to say to you, please again, please again check your name, whether your name is listed in Siakat or not. Yeah, whether your name listed in Siakat or not. It is important because if in the end of this semester your name is not listed there, then I cannot entry your score, your grade. Yeah, that is very important. If you still cannot uh, uh, find your name in the Siakat, then please contact BAAK, ya BAAK. Go to BAAK to find the problem. Yeah, if it is due to the payment and you still cannot solve it, then it's okay. But make sure before the end of this semester, yeah, you have solve the problem. Ya, sebelum akhir semester, sebelum selesai perkuliahan, sebelum saya mau masukkan nilai, itu nama kalian sudah ada di sana. Karena biasanya ada yang begitu, setiap semester selalu saya menemukan yang begitu, namanya ndak ada, kemudian nilainya ndak masuk, begitu sudah saya entry nilainya, sudah selesai semuanya, kemudian dia baru ngurus namanya untuk dimasukkan ke Siakat. Nah, akhirnya tetap setelah masuk ke Siakat, data Siakatnya sudah ganti di semester berikutnya, saya tetap nggak bisa masukkan nilai, harus pakai surat, kemudian ke PAK, kemudian baru ini. Ada juga yang sudah sekian semester berikutnya baru datang ke saya, Pak, nilai saya dulu belum keluar. Wah, ini saya ya kalau ketemu filenya, ketemu nilainya, saya langsung kasih biasanya. Tapi kalau nggak ketemu, akhirnya saya kasih tugas dulu kayak gini, macam-macam ya. Akhirnya ribet lagi ya. So make sure your name is listed in Siakat. It is very important ya, very important. Pokoknya segala permasalahan you can consult to me. Any problems,
related with my course, or even actually not only my course, ya. I remind all students, ini saya sering menjumpai begini, makanya saya selalu menyampaikan di awal semester, if you've got problem, during joining my class or other classes dengan dosen yang lain juga, silahkan segera dikonsultasikan, whether it is related with schedule that is clash with your work, your activities at home maybe, ya. Kalau jadwalnya misalnya crash dengan jadwal yang ada di rumah, maka gimana, konsultasikan, pokoknya ada permasalahan apapun segera sampaikan ke dosennya. Agar misalnya saya cerita juga semester lalu itu ada mahasiswa yang jadwalnya crash dengan apa kerjaannya atau bagaimana, kemudian begitu sebenarnya nilainya ya hampir lulus begitu, cuman karena ini ya saya keluarkan sekalian dulu biar dia konfirmasi ke saya, tujuannya seperti itu. Akhirnya baru keluar Pak, saya kemarin ikut begini, kok saya ini, kemudian saya tunjukkan datanya, ternyata setelah saya tunjukkan datanya, oh iya Pak, saya kemarin ini bantu kerja dan lain sebagainya. Nah itu yang saya harapkan. Kalau memang ada kendala, sampaikan sejak awal, itu justru akan menyulitkan kalian. Jangan dikira nanti dosennya meriksa data kehadiran, kemudian tugas dan lain sebagainya, ya. Akhirnya di akhir nanti nilainya tidak maksimal, kemudian ribet lagi, ya. So that is very important, ya. Again, if you cannot join my class, if you cannot join any activities in my course, then please contact me, please consult to me, ya. Kemudian we go to the objective of this course. This course is primarily aims at developing students' ability to identify paragraph components and genre text covering their generic structure and language features, ya. The students are intended to master reading competence in both micro and macro skill applied in various genre texts and upgrade their enthusiasm in reading, ya. So students, this is not only knowledge intended for this course, but also skills, ya. The skills is our focus, ya. The skill is our focus, and also by joining this course, then you love reading much. Kalian jadi lebih suka membaca, antusias lagi, ya. As you are students, university students that is intended to be a teacher later on, then our approach for this course is preparing you as a teacher, ya. Almost all material in this course is still related with your senior high school material, yeah, but our approach this time is preparing you to be a teacher, ya. Pendekatannya adalah pendekatan seorang guru, jadi kalian memahami materi ini. Kalau di SMA, if in senior high school, then you try to understand by the explanation from the teacher, you try to understand the material, yeah, for you yourself, yeah. But in this course, you get explanation from your lecture and your friends, and you discuss it, you try to understand it, and you try to make other people understand, ya. Bagaimana membuat orang lain paham tentang materi tersebut, ya. Jadi genre text, you've learned it in senior high school. Kalian sudah mempelajarinya di di sekolah dulu. I don't know whether you still remember it or not. I do hope. Saya sangat berharap kalian masih mengingatnya, ya. Nggak tahu kalau sudah tertimbun masa lalu. Okay, ya. Students, about
This is about the objective of our course, and then we go to the next. That is about our activities. Yeah. Again, we are still in pandemic situation, and we have to stay at home. We have to do anything. If we can do it from home, then we have to do it at home. Yeah. Um, so do our course. Ya. Jadi kuliah kita selama semester ini ya dari rumah, makanya disiapkan paketan saja. Yang biasanya buat beli bensin dipakai beli paketan, yang biasanya beli pentol depan kampus dipakai beli paketan, pentolnya bikin sendiri di rumah ya. Jadi sama, semoga kira-kira sama saja, cuman we have to take the advantage of this situation ya. Kita harus mengambil hikmahnya dari situasi ini. Dengan situasi ini kita jadi banyak upgrading our IT knowledge and IT mastery ya. Kemampuan kita, penguasaan kita terhadap IT itu sudah pasti meningkat karena that is the demand of this situation. Tuntutannya begitu ya. Jadi ya dengan seperti ini kita pandai-pandai memanfaatkan situasi yang ada untuk belajar gitu ya. So we will have online class ya, online learning, full online learning regarding this situation ya. Delok situasi ini seperti ini dari kampus juga menghimbau kita masih berada di rumah, maka kira-kira dalam satu semester ini kita masih menggunakan kelas online ya. Apa saja lecturing like this one, this first meeting we have lecturing ya, saya menyampaikan materi, kita diskusikan bersama if it is possible ya. Kalau di YouTube berarti diskusinya ya di komen. Kalau nanti virtual video conference ya, video conference berarti ya nanti di situ bisa langsung kita interaksikan ya. I choose this one this way selain karena trouble kemarin. Kalau YouTube saya kira nanti barangkali lebih hemat begitu kuotanya. YouTube itu bisa berbagai istilahnya resolusi ya, dia bisa menyesuaikan dengan kuotanya. Kemudian kadang ada paketan free unlimited YouTube juga, makanya nanti kita cari aplikasi yang sekiranya ramah kuota bagi kita ya. Okay, the first is lecturing ya. Lecturing I provide the material, I explain you, and we have the discussion. And the following, this one, yeah, presentation, yeah, this one we have presentation, yeah, presentation. Who will present the material? Who will prepare the material? Is the students, yeah. So you, yes you, iya kamu, ya, yang mempersiapkan presentasinya kalian ya. Siapkan presentasinya, kemudian kalian presentasikan, kemudian didiskusikan, kemudian kalau ada pertanyaan ditanyakan oleh audiens, kemudian dijawab bersama, kemudian di akhir ini presentasi, diskusi, dan kuis. Ini satu paket. Kira-kira hampir setiap pertemuan nanti acaranya adalah presentasi, diskusi, dan kuis ya. Jadi presentation. So you have to prepare the material and prepare to present the material, menyampaikan materi. Saya kira dari semester lalu sudah banyak melakukan presentasi ya. Jadi kira-kira seperti itu dan diskusi. Cuman sekarang situasinya online, nanti kita cari media yang sekiranya sesuai. Ada beberapa pilihan saya kira yang sudah saya jalankan di semester lalu. Apakah kita menggunakan Zoom meeting atau Discord yang hampir sama prosesnya. Kalau Zoom itu video saja, ada komen-komen juga.
Kalau Discord itu ada semacam kolom diskusi, ada kolom presensi. Nanti kita bikinkan kayak grup begitu di Discord sana, bisa share screen juga. Nanti kita cobalah kita yang sekiranya bisa kita ikuti semua yang mana, atau bisa juga misalnya presenter saja nanti yang berkomunikasi dengan saya, yang present di hadapan saya, kemudian saya rekam, kemudian saya upload di YouTube sehingga audiens nyimaknya di YouTube ya, tidak langsung nyimak di aplikasi Zoom atau Discord atau Google Meet. Mungkin ya, saya belum ini, mungkin itu agak lebih hemat cara seperti itu. Jadi presenter mempersiapkan materi, kemudian sudah siap di hari tertentu yang sudah disiapkan presentasi, isinya presenter dengan saya saja, kemudian saya rekam, kemudian waktu kelas kita saya upload ya. Nah, sesudah diupload audiensnya menanggapi di sana, apakah ada pertanyaan atau apa. Nanti di sana pada hari H kita adakan hanya untuk diskusi saja, tidak presentasi full, sehingga mungkin bisa sedikit menghemat. Kemudian ada quiz. I do hope the presenter later on prepare a quiz in quizzes ya. Based on my experience in teaching ya, quizzes saya tidak promosi ini, cuman pengalaman saya, memang quizzes ini yang paling menarik untuk digunakan untuk quiz ya. Jadi saya harap nanti seluruh mahasiswa setidaknya menguasai quizzes ini untuk digunakan untuk memberikan quiz ya. Jadi presenter nanti selain menyiapkan materi juga menyiapkan kuis. Tidak usah banyak-banyak, mungkin 10 pertanyaan begitu saja ya, tentang materi yang dipresentasikan. Kemudian ada mid and final test atau project ya. Bisa jadi project, bisa jadi tes, nanti kita lihat situasinya ya. Oke. Kemudian evaluation. Nah, ini this is very important. The first one is attendance, kehadiran kalian in our course ya. Kalau online ya berarti online, nanti misalnya konfirmasi di komen, konfirmasi di chat, atau konfirmasi di apapun yang media yang kita gunakan. Jadi ya konfirmasinya secara online. Apakah menunjukkan fotonya, menunjukkan videonya, ketika Zoom meeting misalnya ya, menunjukkan videonya. Jadi atau mengikuti kuisnya. Ada banyak cara kita mengetahui apakah mahasiswa ini berpartisipasi dalam pertemuan, menghadiri pertemuan, attend the meeting or not ya. So this is the first consideration, whether you will get the score or not. Kalian dapat nilai atau tidak ya. Itu pertimbangan pertama. Apakah kalian memenuhi 75% pertemuan? Ini sebenarnya sangat rendah sekali ya. Kalian 4 pertemuan itu ya, sebenarnya kan 16 pertemuan. Ini ya 12 pertemuan. 4 pertemuan itu bukan berarti wah ini jatah saya untuk bolos ini. Bukan begitu ya. Of course I will have another consideration if you have less meetings ya. Kalau kalian mempunyai pertemuannya yang hadir full 16 pertemuan dengan yang hadir hanya 12 pertemuan, saya pasti punya pertimbangan berbeda nanti. So try to have full attendance ya, 100% ya, 16 pertemuan ikut terus ya. Kemudian ya 30% taken from presentation, discussion and quiz. Tidak hanya saya presentasi Pak, saya sudah mempresentasikan materinya, tidak hanya begitu, tapi discussion and quiz. Discussion itu kalian nanti active participated in discussion, ask question, give suggestion or provide answer and join quiz ya. And then
test ya, 30% per mid test. It can be project and final test ya. It can be also. Okay, students, that is the evaluation ya. And then what are the content of the course? The first one is PCO, course introduction. That is what I tell you this time ya. Course introduction, and the second is reading skills ya. Paragraf, komponen, micro and macro skill ini saya nanti yang menyampaikan ya. Kemudian ada procedure text, ini presentation and discussion by students ya, nanti kalian yang harus mempersiapkan ya. Kalian yang harus mempersiapkan ini procedure text. Kalian sudah mempelajari di junior high school, you have learned it, and also in senior high school ya. Procedure text. And then the fourth meeting, this is the first, second, third and fourth meeting. Fourth meeting we have descriptive text ya, presentation and discussion ya. And then the following is report text ya, presentation and discussion also by students. Explanation is the sixth, and news item ya, is the seventh, and we have bid test ya. Like what I've told you, you have to divide first your class into 6 group until recount text. We have 6 material until recount text. Nanti sebelum mid test berarti kelompok 5 sudah presentasi, kelompok 6 belum ya. Karena kita ada 12 topik, jadi saya bagi 6 saja. Kemudian yang 6 nanti setelah selesai recount kita bagi lagi jadi 6 kelompok ya. And we have narrative, we have review, discussion, and the 13 ya, exposition, ini materi di SMA juga, spoof and anecdote. Ini di K13 ini spoof and anecdote kayaknya I didn't find it ya, but we learn here ya, to complete your material ya. Kemudian the last one is final test. We have 16 meeting ya, and all of them we plan to have it in online courses ya. Jadi semuanya kita sementara ini kita rencanakan dilakukan secara online ya. Dijalani dulu, nanti kita evaluasi kira-kira yang paling enak untuk dilaksanakan yang mana untuk presentasinya dan paling sesuai dengan kuota kita ya. Okay. What should you prepare for presentation? The first one is the definition of the genre text. Definition of procedure text. Definitionnya tidak hanya definisi saja. Apa saja procedure text itu apa? Teks yang seperti apa? Generic structure, social definition, social function, generic structure, and language features-nya diuraikan ya, dijabarkan. Ada language features-nya di sana, ada imperative sentence, ada temporal conjunction misalnya. Nah, itu dijelaskan seperti apa, diberikan contohnya ya. So the first one is definition, and then the second one analysis of the example. Jadi dikasih contoh berupa teks, kemudian teksnya itu dianalisa. Oh, ini bagian pertama ini adalah goalnya, bagian kedua dan seterusnya. Kemudian dianalisisnya tidak hanya berdasarkan structure of the text saja, tapi juga language features-nya, ciri-ciri bahasanya, yang oh ini ada imperative sentence, ini ada temporal conjunction dan seterusnya, dianalisa berdasarkan language features juga. Kemudian berikutnya ada question example ya. Ini ambil contoh yang soal-soal untuk SMA. Soal untuk SMA itu biasanya paling tidak ada 5 opsi jawaban ya. Biasanya ada 5 opsi jawaban. Kalian bisa buat sendiri, boleh nyari juga. Yang penting kalian pahami, kalian bisa mengulas pertanyaan tersebut ya. Pertanyaan itu kan macam-macam, nanti ada pertanyaan
pertanyaan tentang main idea, title, kemudian topic of the passage, ya tema, kemudian ada main idea sudah tadi ya, reference word ya, dan banyak kosakata atau arranging the sentence boleh juga, kalau arrange the word terlalu mudah, arrange the sentence into good paragraph misalnya bisa juga. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang biasanya muncul yang menyertai sebuah teks ya. Kemudian ada reading quote. Nah, ini saya harap ini kan untuk yang tujuan yang terakhir tadi loh, enthusiasm in reading. Jadi kalian nanti jadi penyemangat untuk menyukai membaca. Ada reading quote. Dalam setiap presentasi di akhir dikasih reading quote. You should not make yourself ya, but you just try to find the good quote about reading in internet ya. Oke. Sudah definisi, analisis, question example, reading quote ya. Ini disajikan dalam bentuk apa? Di materinya itu disajikan dalam bentuk makalah. Makalahnya simpel saja, sederhana saja, ada cover. Nanti makalah juga virtual, jadi ya sudah, makalahnya berarti nanti dikirim berupa soft file, di share di grup saja, tapi konfirmasi ke saya ya, Pak, makalah saya sudah saya share di grup gitu. Makalah dan PowerPoint ya, ada makalah dan PowerPoint. Kemudian itu bahan utamanya, ada makalah dan PowerPoint. Kemudian ada soal di kuisis tadi ya. Jadi silahkan nanti mungkin nanti akan saya kasih contoh membuat soal di kuisis ya, tutorial ya. Jadi ada makalah dan PowerPoint dan soal di kuisis, itu yang harus kalian siapkan ya. Okay, well, that is for course introduction. If you have question, you can ask in private text, private WA, or in group ya, di grup saja biar semuanya tahu, atau komen di YouTube yang tempat saya mengupload video ini nanti. Silahkan komen di sana, ada yang ingin ditanyakan atau bagaimana ya. Yang jelas I do hope you all pass this course ya. Saya tentunya sangat berharap semuanya lulus di mata kuliah saya ya. Jangan dikira dosen ini senang kalau ada mahasiswa yang tidak lulus, tidak senang. Mahasiswa kalau bisa semuanya lulus, semuanya dapat nilai bagus. Makanya so your hard effort ya, sungguh-sungguh. Saya tidak minta serius, saya suka bercanda juga, tapi sungguh-sungguh ya. Kalian sungguh-sungguh dalam mengikuti perkuliahan, mempersiapkan segala sesuatunya ketika mau presentasi, kemudian aktif participated in discussion ya. Nah, insya Allah hasilnya akan maksimal. Dan kalau sekali lagi ya, kalau ada kendala segera dikomunikasikan dengan saya. That's it. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.